Shalom untuk kita semua. Materi bab 1 kita akan belajar tentang hakikat keluarga sebagai komunitas yang paling mendasar. Di sini ada beberapa contoh gambar yang menunjukkan tentang keluarga. Apa sih sebenarnya karakteristik keluarga itu? Yang pertama, bahwa keluarga adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, bahwa keluarga itu terdiri dari 2 atau lebih yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Keluarga juga adalah persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contoh gambar yang menunjukkan tentang keluarga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum keluarga adalah 2 atau lebih yang memiliki hubungan darah, perkawinan, dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi, kita akan belajar banyak tentang apa sebenarnya itu keluarga. Kita akan melihat bahwa keluarga adalah komunitas yang paling mendasar. Keluarga juga adalah tempat kita bertumbuh, tempat kita mengenal dunia, tempat kita mendapatkan sebuah kepercayaan diri kita, tempat kita belajar tentang bagaimana tentang cinta kasih kita sesama anggota keluarga. Jadi keluarga merupakan tempat yang paling utama, tempat yang paling mendasar. Disitulah terjadi hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga. Kita akan melihat beberapa contoh. Ini adalah contoh keluarga yang tidak rukun, yang hidup di dalam pertengkaran, tidak harmonis. Dan ini juga adalah contoh keluarga yang harmonis antara suami istri maupun dengan anak-anaknya. Jadi keluarga Kristen adalah keluarga yang memiliki komunitas yang paling mendasar, yang terbentuk atas inisiatif Allah sendiri. Jadi keluarga memiliki peran penting dalam mempengaruhi seseorang. Di sini keluarga Kristen dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh dan teladan. Bahkan di dalam Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Jadi keluarga Kristen harus hidup dalam persekutuan antara ayah, ibu, anak yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan belajar apa saja bentuk-bentuk keluarga. Yang pertama, kita akan belajar apa itu keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam Alkitab itu menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang memiliki anak Kain dan Habel. Yang kedua adalah keluarga besar, artinya keluarga yang memiliki beberapa atau banyak sekali anggota keluarga. Nah, di sini adalah contoh keluarga inti dan ini juga adalah contoh keluarga besar. Kita akan belajar tentang fungsi keluarga. Yang pertama, bahwa fungsi keluarga itu adalah fungsi pendidikan, di mana keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan fungsi sosialisasi, di mana anak-anaknya bergaul, belajar, mengenal orang lain yang disebut sebagai makhluk sosial. Yang ketiga adalah fungsi afeksi atau rekreasi. Yang keempat adalah fungsi ekonomis, artinya keluarga dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Yang keempat yaitu fungsi di dalam pengaturan seksual, dan yang kelima bahwa keluarga adalah fungsi reproduksi, dan yang terakhir bahwa keluarga memiliki fungsi yaitu status sosial. Selain daripada itu, keluarga juga harus memiliki fungsi perlindungan dan pemeliharaan. Jadi keluarga harus mampu menjadi pelindung, memelihara keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan sosial, sehingga keluarganya ini menjadi keluarga yang rukun dan damai.